Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu keempat ini untuk mata kuliah data dan pustaka, kita akan membahas tentang bagaimana menyajikan data lagi. Jika minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana menyajikan data dalam bentuk grafik, kali ini kita akan membahas bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi mulai dari bagaimana menyusun, membaca, dan juga menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk tabel. Tabel mungkin sudah banyak kita kenal, dan kita juga sangat mengetahui tabel itu bentuknya seperti apa ya. Tetapi ternyata di dalam menyusun tabel itu juga ada kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan, sama halnya dengan yang kita bahas pada waktu kita menyusun grafik yang sudah kita diskusikan minggu kemarin. Yang kita bahas pada perkuliahan minggu ini, topik-topik yang kita bahas meliputi tidy data dan pivoting. Jadi untuk tabel yang long, tabel yang wide, membuat tabel distribusi frekuensi, membuat tabel kontingensi atau cross tabulation, menghitung probabilitas, presentase kolom baris. Apa bedanya sih kemudian kalau persentase kolom dan baris? Kemudian proporsional, rasio, rate, itu apa bedanya juga kalau itu kita keluarkan dari sebuah cross tabulation atau tabel kontingensi. Kemudian kita juga akan memvisualisasikan tabel tersebut, bagaimana membaca, dan juga tata letak tabel. Oke, baik. Tentang tabel terlebih dahulu. Pada prinsipnya, tabel adalah sekumpulan data yang disusun dalam baris dan juga dalam kolom. Dalam satu baris, kalau kita mengenal tabel seperti ini, ada tabel yang kita sebut sebagai, atau bentukan tabel ini kita sebut sebagai baris. Dalam satu baris itu informasi yang akan kita sajikan, informasi dalam bentuk satu satuan unit analisis. Jadi satu kasus. Misalnya ini yang kita sajikan adalah dengan unit analisis orang, maka satu baris ini adalah penyajian dalam data satu orang atau satu case. Baris biasanya bersifat granular. Apa sih maksudnya? Jadi mewakili informasi dari yang paling rendah levelnya sampai kemudian yang paling detail gitu ya. Jadi kita menyajikan informasi sebaiknya dari kiri ke kanan, itu dari yang mulai paling general gitu, kemudian sampai yang paling detail. Nah, sedangkan kolom ini tadi kita bahas baris, sedangkan kolom itu merepresentasikan sebuah variabel. Jadi kita harus memastikan bahwa antar variabel ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kita tidak kemudian mencampur adukan semua informasi antar kolom. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi misalnya saja kolom penjualan dan kolom keuntungan itu juga harus ditampilkan secara terpisah, bukan kemudian penjualan dan keuntungan ini kita gambarkan atau kita sajikan dalam satu sel yang sama untuk dua data penjualan dan juga keuntungan. Jadi misalnya penjualan tadi kita tuliskan di sini untuk data penjualan, kemudian untuk data keuntungan kita tuliskan di sini. Nah, ini cara menulis, cara menyajikan data yang tidak baik. Kita sekarang lihat salah satu contoh ya, salah satu contoh menyajikan data dengan variabel yang sama. Di sini variabel waktu dan juga variabel buah ya, beberapa kategori buah. Ada tabel A, ada tabel B. Di mana tabel A dan tabel B ini sama-sama tabel yang memuat tentang hasil panen. Bisa Anda perhatikan apa perbedaan dari kedua tabel ini? Mungkin kedua tabel ini yang kita lihat pertama adalah yang di bawah angka-angkanya lebih besar, yang tabel B angka-angkanya lebih besar, yang tabel A angka-angkanya lebih kecil gitu. Itu sekilas ketika kita melihat informasi yang ada di tabel ini. Nah, secara lebih detail, apa sih kedua tabel ini, perbedaan dari kedua tabel ini? Tabel A dan tabel B itu memuat unit analisis yang berbeda. Jadi kalau tabel A tadi,
tabel A, seperti kita perhatikan tabel A itu satuannya hari ya, tabel B satuannya bulan. Kemudian jeruk, apel, buah naga yang disajikan pada kolom-kolom berikutnya itu adalah besaran hasil panen yang dihasilkan pada setiap jenis buahnya. Tabel A dan tabel B ini sifatnya unik pada setiap barisnya dan mewakili unit analisis yang berbeda-beda. Jadi seyogianya pada saat kita menyajikan kedua tabel ini, maka yang harus kita perhatikan adalah kita cantumkan unit analisisnya. Jadi kalau misalnya unit analisisnya adalah hari, unit analisisnya adalah bulan, maka harus dicantumkan unit analisis tersebut supaya informasinya tidak menyesatkan. Kenapa ini menjadi kecil gitu ya? Kenapa ini menjadi besar? Oh, ternyata satuannya berbeda, satuan waktunya. Kemudian yang lainnya lagi, untuk kolom jeruk, apel, buah naga, ini juga seharusnya dicantumkan apa yang kurang sih di sini gitu ya. Ini saya coba untuk Anda bisa mengkritisi cara membuat tabel ini. Apa yang kurang di sini adalah ketika kita menampilkan sebuah angka pada setiap sel di sini, maka harus ditampilkan berapa sih ini satuannya. Artinya 10 itu dihitung dengan satuan berapa. Apakah kilogram, apakah kuintal, mungkin apakah ton. Nah, ini yang harus kita perhatikan supaya para pembaca bisa mendapatkan informasi yang lengkap dari tabel yang kita sajikan. Nah, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan pada waktu kita membuat sebuah tabel. Jadi misalnya bisa juga tabel itu diurutkan secara alfabetis, ya, atau berdasarkan kategori-kategori tertentu, atau mungkin tabel itu diurutkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Gitu. Nah, ini ada beberapa hal sesuai dengan maksud kita menampilkan tabel itu apa. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Nah, ini ada penampilan dari dua buah tabel yang sama lagi ya, dengan kasus yang sama, yang tabel hasil panen tadi. Ada tabel yang di atas. Tabel yang di atas itu diurutkan berdasarkan ID-nya. Jadi di sini ada kolom ID. Cara penyajian tabel A dan tabel B, tabel A itu disajikan dalam bentuk diurutkan dalam ID-nya. Kemudian tabel B itu disajikan dalam bentuk diurutkan hasil panennya. Misalnya hasil panen ini dalam bentuk kilogram begitu ya. Ini diurutkan dalam hasil jumlah hasil panennya. Nah, ini mana yang paling sesuai? Mana yang paling sesuai itu sangat tergantung dengan apa sih tujuan tabel ini untuk disajikan. Kalau tujuan tabel ini disajikan adalah untuk melihat lebih mudah tren hari mana yang jumlah hasil panennya terbesar atau terkecil sehingga kita bisa mencarinya dengan mudah, ya lebih baik diurutkan berdasarkan jumlahnya. Tetapi kalau kita ingin mengurutkan, kita tidak ingin melihat mana yang kemudian menghasilkan panen terbanyak atau tersedikit, tapi kita ingin yang penting urut pada satuan harinya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya itu urut, maka ya sebaiknya diurutkan dalam bentuk ID-nya, karena ID ini mengikuti hari. Jadi mana yang lebih tepat itu sangat tergantung dengan tujuan tabel tersebut dibuat. Nah, ini beberapa hal yang kita perhatikan pada waktu kita menyajikan sebuah tabel. Jadi ada prinsip tidy data menurut Likam 2014. Prinsip tidy data sebenarnya ini sudah sempat kita singgung di awal-awal slide tadi ya. Satu kolom memuat satu variabel. Tadi sudah kita singgung di depan. Satu baris memuat satu unit analisis. Tadi misalnya satu baris itu unit analisisnya adalah manusia, maka dalam satu baris itu menginformasikan hanya satu orang saja. Dan kalau variabel dalam satu kolom itu menginformasikan data pada satu variabel, dan itu harus unik satu variabel dalam satu kolom. Tidak boleh tercampur dengan kolom-kolom yang lainnya.
Kemudian satu tabel itu mewakili satu observational unit. Jadi tidak dicampur-campur dalam kalau kita sedang mengobservasi sekelompok populasi rumah tangga misalnya, ketika kita sedang mengobservasi sekelompok unit analisisnya adalah balita, ya berarti data tersebut adalah khusus dengan unit balita. Tabel tersebut adalah khusus dengan unit rumah tangga satuannya. Jadi tidak dicampur-campurkan, ada yang kemudian satuannya rumah tangga, kemudian satuannya RT, satuannya RW gitu. Jadi jika satuannya berbeda-beda, maka dipisahkan tabelnya. Nah, dengan prinsip tidy ini tadi, maka apa sih keuntungan yang akan kita dapatkan? Mudah untuk membuat visualisasinya, jadi mempermudah kita sebenarnya untuk mengolahnya, mengolah menjadi bentuk tabel, mengolah menjadi bentuk tabel yang bermacam-macam. Jadi data dasarnya kita sudah rapi. Kemudian memudahkan kita untuk mengeksplorasi, memudahkan kita untuk mencari, misalnya mencari subjek yang berumur lebih dari 25 tahun dan laki-laki bertempat tinggal di wilayah A. Nah, itu mengeksplornya lebih mudah untuk memudahkan kita memvisualisasikan tabel tersebut. Kemudian mudah untuk membersihkan. Suatu saat kita akan berhubungan dengan sebuah tabel yang di dalamnya berisi nilai yang kemudian terlihat ekstrim. Nah, nilai ekstrim ini kita sudah bahas ya pada waktu kita minggu kemarin membahas tentang grafik. Jadi misalnya dalam suatu grafik itu kita mendapatkan nilai yang outlier gitu ya. Ini contohnya grafik yang kemarin sudah kita bahas. Misalnya outlier di sini. Teman-temannya ada di sini, tapi kemudian ada data di sini. Berarti data ini kan outlier. Nah, ketika data ini disajikan dalam bentuk tabel, ketika tabel tapi mudah untuk mencari isi data tersebut, ketika tabel itu kita buat rapi, maka nanti akan mudah dibersihkan. Artinya dibersihkan itu data ini akan kita apakan ya, si outlier ini, atau data itu ternyata kosong. Ada satu sel di dalam tabel itu ternyata tidak ada datanya, atau missing. Nah, data missing ini maknanya bisa bermacam-macam, data missing ini. Ketika kita cari di lapangan, memang yang bersangkutan, atau kalau misalnya unit analisis kita orang ya, memang yang bersangkutan itu tidak sedang ada di tempat, sehingga kita tidak berhasil untuk mendapatkan data tersebut. Atau data kosong bisa bermakna variabel yang akan kita cari tadi tidak cocok kita tanyakan ke orang tersebut. Misalnya variabel kita untuk lansia, tapi ternyata ya orang yang kita datangi itu usianya masih belum termasuk lansia. Artinya variabel yang kita tanyakan tidak cocok, tidak sesuai untuk orang tersebut. Maka variabel tersebut akan kosong. Jadi kosong, missing itu artinya bisa banyak. Dan kondisi yang seperti ini ketika tabel kita itu rapi, maka akan menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Jadi prinsipnya sama ya, mudah dibersihkan atau mudah dilakukan pengkoreksian atau penyesuaian. Ya tentu saja sesuai dengan kaidah-kaidah di mana kasus yang sedang kita sajikan ya, sesuai masing-masing kasus mungkin akan memiliki keunikan masing-masing. Nah, ini beberapa contoh tabel set data, tabel atau set data yang melanggar prinsip kerapian. Coba kita lihat bersama-sama. Ya, ini ada dua set data, tabel atas dan tabel bawah. Tabel atas kita perhatikan ada jumlah mahasiswa berdasarkan asal jurusan SMA-nya. Di sini asal universitas, ada beberapa universitas yang dicantumkan di sini, kemudian asal jurusan SMA-nya. Sekilas kita melihat bahwa tabel ini baik-baik saja ya, tabel ini baik-baik saja. Atau banyak juga penyaji data atau penganalisis data yang menyajikan tabel dalam bentuk seperti ini. Namun penyajian data dalam bentuk seperti ini itu melanggar prinsip tidy tadi, tabel yang rapi. Tabel yang rapi itu seharusnya pada setiap kolom itu mencerminkan satu variabel, pada setiap baris itu mencerminkan satu unit.
satu unitnya di sini kalau kita lihat unitnya adalah universitas. Universitas Indonesia, Airlangga, Gadjah Mada, Pajajaran, Brawijaya. Jadi unitnya adalah universitas. Kemudian variabelnya apa saja? Variabelnya bisa asal universitas tadi, itu jadi variabel yang di dalamnya ada beberapa data nama universitas. Jadi variabelnya asal atau nama universitas. Kemudian variabel yang kedua, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu bahasa. Itu apa itu variabel apa? Variabel asal jurusan. Kemudian variabel berikutnya, apa variabel berikutnya? Variabel berikutnya ya datanya ini. Apa datanya ini? Data tentang apa? Oh, data ini tentang jumlah mahasiswanya. Berarti sebenarnya dalam satu tabel ini, kita ada 3 variabel yang kita coba kita sajikan. Nah, bagaimana penampilan yang tidy? Nah, penampilan yang tidy seperti ini. Artinya begini, dengan tampilan yang tabel yang di bawah, ketika tabel kita buat menjadi seperti ini, itu akan memudahkan kita untuk mencari. Misalnya saya ingin mencari yang asal universitasnya Universitas Airlangga saja. Maka saya akan bisa memfilter saja, memfilter dari asal universitas ini yang Universitas Airlangga. Maka nanti yang akan muncul adalah baris yang Universitas Airlangga saja. Jadi kalau misalnya kita menggunakan prinsip-prinsip di dalam ID, maka kita bisa memfilternya ya dengan kalau misalnya kita bermain dengan Excel, jadi kita bermain dengan Excel, kita bisa memfilternya dengan fasilitas yang ada di Excel. Jadi ketika kita filter dengan fasilitas Excel ini, maka akan menjadi lebih mudah untuk mencari mana yang Universitas Airlangga. Memang karena ini universitasnya hanya 6, 1, 2, 3, 4, 5, oh hanya 5 ya, jadi ya mudah kita mencarinya. Namun kalau universitasnya datanya ini banyak sekali, maka akan menjadi menyulitkan kita untuk mencarinya. Atau dengan bentukan data seperti ini, contoh lain, kita ingin melihat yang asal jurusannya ilmu alam, itu ada berapa mahasiswa. Nah, ini akan menjadi lebih mudah juga kalau di sini kita filter untuk ilmu alam dengan berbagai macam asal universitas. Atau yang kedua, misalnya contoh kita ingin mensort dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, gitu. Itu akan juga menjadi lebih mudah ketika kita menyusun tabel menjadi seperti ini. Apa yang tadi kita lakukan ketika tabelnya tidak tidy seperti yang atas, tabel yang atas, itu tidak bisa kita lakukan di sini. Dengan mensort, dengan memfilter, itu tidak bisa kita lakukan di sini. Oke, baik, itu adalah contoh-contoh data yang bagaimana menampilkan dalam bentuk tidy. Kita kembali ke slide. Nah, ini saya ingin memberi contoh sebuah penampilan data gitu ya, yang mungkin sebaiknya tidak kita lakukan, yang menaati prinsip-prinsip tidy tadi. Sebenarnya di depan tadi sudah sedikit dibahas contohnya juga. Ini mungkin sedikit saya perjelas. Misalnya saya mempunyai tabel ini nama pegawai misalnya. Nama pegawai apa sih yang biasanya berkenaan dengan nama pegawai itu umur misalnya begitu ya, umur. Nah, umur kemudian kita ingin umur itu temannya adalah tanggal lahir. Nah, tanggal lahir kita tulis di sini, tanggal lahir, umur dan tanggal lahir. Kemudian yang biasanya atau tanggal lahir ini biasanya berkenaannya dengan tempat ya, tempat dan tanggal lahir. Di sini kita tulis yang bersangkutan dengan tanggal lahir adalah umur. Kemudian di sini kita tulis masa kerja gitu, masa kerja dengan pangkat. Nah, misalnya nama pegawai ada si AZ, kemudian tempat tanggal lahirnya Surabaya, 6 Mei tahun 1970, usianya berarti sekarang berapa usianya? 40
50-an ya usianya misalnya, pangkat masa kerjanya misalnya 30 tahun dengan pangkat 3D misalnya. Nah, penyajian data yang seperti ini itu penyajian data yang salah. Kenapa? Karena dalam satu baris itu harusnya menampilkan satu unit analisis yang sama. Nah, ini tidak salah kalau kita lihat dari sisi baris. Tapi kalau kita lihat dari sisi kolom, satu variabel itu seharusnya menjelaskan variabel yang berbeda-beda dan tidak boleh ada variabel yang bertumpang tindih. Tempat tanggal lahir Surabaya dan tanggalnya itu juga tidak boleh berada pada satu kolom yang sama. Dua data berada pada satu sel yang sama ini tidak diperbolehkan. Masa kerja dan pangkat ini biasanya memang saling berkaitan sehingga sering dituliskan dalam satu kolom yang sama. Ini juga tidak diperbolehkan. Satu sel terdiri dari dua variabel tidak diperbolehkan. Jadi di dalam contoh tabel ini kita akan mempunyai variabel beberapa variabel nama pegawai, tempat tanggal lahir ini harus sendiri, tanggal lahir ini juga tempat lahir ini harus sendiri, tanggal lahir harus sendiri, umur harus sendiri, masa kerja harus kolom tersendiri, pangkat harus kolom tersendiri. Jadi kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom untuk bisa mentaidikan cara menyusun atau cara memvisualisasikan tabel ini. Oke, baik, ini adalah contoh hanya untuk memperjelas saja. Penyusunan data ini tadi adalah bagian-bagian yang akan kita bahas di dalam tabel. Penyusunan tabel itu ada yang long form atau vertikal, ada yang wide form atau horizontal. Penyusunan yang long form atau vertikal itu variabel disusun pada posisi kolom-kolom tersendiri, menyesuaikan dengan prinsip tidy tadi. Jadi biasanya penyusunan secara long form ini untuk memudahkan data ini diproses lebih lanjut. Jadi misalnya data diproses dengan menggunakan SPSS, Jamovi, JASP, gitu ya. Ini apa sih? Dulu pada waktu pertemuan-pertemuan pertama sudah disampaikan di kontrak perkuliahan ada beberapa paket software statistika ya, yang bisa kita gunakan untuk mengolah data statistika. Mungkin nanti akan ada video-video tutorial ya untuk menggunakan ini. Jadi mungkin kita akan men-sharingkan video-video tutorial, tapi untuk paket software yang open source saja ya, seperti Jamovi, JASP, supaya Anda bisa mendownload itu sendiri di laptopnya masing-masing. Untuk yang SPSS, Tata, ini software-software berbayar, jadi akan bisa kita lakukan kalau kita bertemu di kampus, di laboratorium komputer, mungkin di kampus akan ada software tersebut, tapi untuk latihan pertama kita bisa menggunakan software yang open source saja, karena sama saja sebenarnya berbagai macam software tersebut. Namun memang tidak masuk di dalam mata kuliah ini ya, tapi kita sekedar nice to know saja untuk mahasiswa semester 1. Cuman kalau misalnya nanti akan kita sharingkan bagaimana sih caranya untuk menggunakan software tersebut, nanti akan kita share dalam bentuk video. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi untuk long form ini lebih untuk memproses lebih lanjut ya. Jadi tabel tersebut memang dibuat supaya memudahkan untuk memproses lebih lanjut. Jadi seperti contoh-contoh tadi yang sudah dipelajari, misalnya seperti ini ya. Ketika ini sudah disusun dengan bentuk tidy, sebenarnya ini adalah long form. Jadi untuk apa? Untuk lebih memudahkan memproses lebih lanjut. Kemudian untuk yang wide form atau yang penyusunan secara horizontal. Penyusunan secara horizontal ini disusun memang dalam satu baris itu mewakili satu observasi dan biasanya mengandung sesuatu yang berulang. Jadi memang wide form ini peneliti bermaksud ingin melihat trennya dalam satu unit pada setiap satuan waktunya. Jadi ingin melihat dalam
pola trennya pada satu satuan baris. Nah, seperti apa penampakannya long form dengan wide form? Nah, ini adalah contoh long form. Sebenarnya contoh ini juga sama seperti contoh-contoh kita yang tadi ya. Jadi long form tadi memang ini diperuntukkan untuk tujuan lebih lanjut menganalisis data. Misalnya kita ingin membuat tabulasi silang, tabulasi silang waktu pemberian makanan dan nama kucingnya, kita buat tabulasi silang. Nah, tabulasi silang itu apa? Nanti ya di slide-slide berikutnya itu nanti akan ada tabulasi silang atau cross tabulation yang tadi sudah kita sebutkan sebagai salah satu bahan kajian yang kita bahas pada perkuliahan kali ini. Dan ini adalah contoh yang wide form. Nah, ini sudah bisa dirasakan perbedaannya ya. Misalnya ini ada Rabu, ada Kamis, jadi pada kolom-kolom selanjutnya. Di sini kita ingin melihat trennya kucing Loren itu dalam setiap waktunya seperti apa. Itu akan menjadi lebih mudah untuk melihatnya daripada kalau kita susun ke bawah. Daripada kalau misalnya nama kucing, kemudian ada 3 variabel kan di sini, ada nama kucing, ada tanggal hari ya, bukan tanggal, hari, dan juga ini gram ini. Berarti kita ada 3 variabel, kita susun dalam 3 kolom misalnya, nama kucing, kemudian ini hari, kemudian itu gram. Gram ini misalnya ini jumlah makanan misalnya gitu ya, bobot makanan. Kita susun ke bawah, kita susun ke bawah, kita susun ke bawah. Nah, ini akan menyusahkan si yang membaca tabel kalau hal itu dimaksudkan untuk melihat trennya. Kalau dimaksudkan untuk melihat trennya, maka akan lebih mudah kalau disusun berjajar seperti ini. Nah, ini fungsinya memang untuk melihat pola trennya, atau seperti yang sudah disampaikan tadi, melihat pola trennya, atau untuk memudahkan mengolah data dilihat dari studi time series, atau sesuatu yang sifatnya longitudinal. Dilihat pada sesuatu yang jangka panjang gitu ya, longitudinal. Oke, baik, itu beberapa contoh penyajian tabel dalam bentuk wide form dan long form. Ini ada yang tadi sudah sedikit disinggung pada waktu kita menyusun tabel, itu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita gunakan sebagai tata cara untuk memudahkan kita mengamati angka-angka yang ada di dalam tabel. Jadi ada tabel yang disusun secara alfabetis, geografis menurut besaran angka-angkanya, kemudian secara historis atau berdasarkan kelas-kelas yang lazim, penyusunan secara progresif, tabel distribusi frekuensi, dan tabel tabulasi silang. Tabulasi juga tabel ya, tabulasi silang atau cross tabulation. Kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara penyajian data yang masing-masing tadi pada slide sebelumnya, kita perlu memperhatikan hal-hal seperti ini pada waktu kita menyusun tabel. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Teknik menyusun tabel. Teknik menyusun tabel itu ya seperti tadi ya, apakah wide form, apakah long form, apakah disusun dengan cara alfabetis, apakah disusun dengan cara mengurutkan menurut besaran angka-angkanya, atau disusun berdasarkan progresif, historis, dan lain sebagainya. Itu jadi pemilihan teknik penyusunan data. Intinya adalah memudahkan ya, intinya adalah memudahkan yang melihat data itu melihat informasi, memudahkan di dalam melihat informasi yang memang ingin disajikan di dalam tabel tersebut. Dan juga memperhatikan konsep-konsep tidy tadi ya. Kemudian hal yang lain yang perlu kita perhatikan, judul tabel. Judul tabel harus jelas. Judul tabel itu memuat karakteristik sesuai dengan apa yang sedang diobservasi. Jadi apa sih yang sedang diobservasi, kemudian apa lebih pada ke variabelnya ya. Variabelnya apa? Pertama mungkin siapa dulu, siapa yang diobservasi? Oh, yang diobservasi adalah ibu hamil. Apa yang diobservasi? Misalnya yang diobservasi adalah kadar Hb-nya.
Kemudian di mana diobservasi si ibu hamil itu adalah ibu hamil yang berlokasi di kelurahan A misalnya, atau di wilayah kerjanya puskesmas A. Kapan? Oh, diobservasinya pada tahun 2019. Artinya informasi ini itu harus jelas tentang ruang lingkup dari subjek atau ruang lingkup dari sasaran kita yang tadinya ingin diinformasikan di dalam sebuah tabel. Judul kepala tabel itu judul kolom ya. Judul kolom itu harus menyesuaikan uraian yang ada di bawahnya. Jadi tidak boleh meleset gitu. Judulnya itu variabelnya tentang nama-nama kucing misalnya, yang ada di bawahnya ternyata banyaknya makanan yang dikonsumsi. Nah, itu jadi tidak cocok, jadi harus sesuai. Sumber data, jika memang data tersebut adalah data yang kita ambil berdasarkan data sekunder, maka sumber data juga harus kita cantumkan di bawah dengan referensi yang lengkap. Angka persentase ini juga harus dihitung dengan perincian yang jelas. Nanti akan ada beberapa contoh angka persentase ya. Persentase ini pembaginya bisa macam-macam. Untuk menyajikan ini angka persentase terhadap populasi apa gitu ya. Jadi bisa macam-macam. Nanti kita bahas pada slide-slide berikutnya. Jumlah. Nah, jumlah ini yang perlu dipentingkan juga. Angka yang dicantumkan di situ harus jelas. Jadi seringkali kita menggunakan beberapa angka dengan bentuk-bentuk huruf yang akhirnya si pembaca itu kebingungan membaca angka ini angka berapa. Ya, misalnya angka 1 dengan 7 gitu ya, atau dengan 4 itu mempunyai karakteristik-karakteristik yang hampir mirip ya, bentuk yang hampir-hampir mirip. Dan jangan sampai kita menggunakan angka yang tidak jelas. Inginnya indah, tapi malah tidak jelas. Nanti akan dibahas ya, jenis-jenis form apa yang sebaiknya digunakan untuk menampilkan sebuah angka. Kemudian unitnya, jadi unitnya harus dicantumkan, seperti tadi ya sudah kita bahas di slide sebelumnya. Unitnya apa? Unitnya dalam bentuk kilogram, ton, kuintal. Kemudian keterangan-keterangan lain yang memang seharusnya penting, tapi tidak memungkinkan untuk dimasukkan di dalam sel-sel di dalam tabel, maka kita bisa menyajikannya dalam bentuk catatan kaki atau footnote yang ada di bawah tabel, termasuk sumber data tadi ya, misalnya kita mendapatkan data dari data sekunder. Nah, ini contoh penyusunan data contoh penyusunan data secara alfabetis. Nah, yang alfabetis apa ini yang alfabetis ya? Urut menurut abjad. Contoh yang lain bisa Anda akses di sini. Ini contoh penyajian data yang lain yang urut abjad. Oke, ini agak memakan waktu ya. Atau nanti bisa explore sendiri ya untuk tabelnya. Nanti tabelnya kurang lebih berisi tentang bentukan tabel yang long form begitu, yang kemudian nanti bisa kita sajikan dalam bentuk urut jumlahnya, urut regionnya gitu, atau urut dalam satuan-satuan sesuai dengan variabel yang ada di sini. Nanti bisa diakses untuk tabel ini. Kita kembali ke slide. Ini penyusunan data secara alfabetis, yang intinya tadi urut abjad. Kemudian ini adalah tata cara penyusunan data sesuai dengan wilayah geografisnya. Jadi di sini regionnya Afrika, gitu, Cina, India, dan lain sebagainya.
Ini hanya untuk memudahkan saja untuk melihat bahwa studi-studi ini adalah studi-studi dengan populasi Afrika, studi-studi dengan populasi Cina, studi-studi dengan populasi India, dan seterusnya. Kemudian ini penyusunan data menurut besaran angka-angkanya. Jadi kalau di sini kita lihat ini dari besaran angka-angka terbesar sampai kemudian terkecil pada setiap tahun yang disajikan. Ini adalah contoh penyusunan data secara historis, artinya di sini series waktu historis itu ingin melihat pola trennya pada setiap satuan waktu, mulai dari tahun sekian gitu ya, sampai kemudian tahun terakhir yang disajikan di sini 2006. Ini penyusunan data secara historis. Kemudian penyusunan data atas dasar kelas-kelas yang lazim. Jadi misalnya ini beberapa bahan makanan dikelompokkan dalam, ini adalah makanan buah-buah dengan kategori buah-buahan, dan ini dengan kategori sayur-sayuran. Jadi yang lazim, artinya yang lazim ini yang memang secara general digunakan oleh orang. Ketika kita kelompokkan, kemudian orang menjadi bingung dengan apa yang kita sajikan. Nah, itu berarti yang tidak lazim ya. Jadi yang general, pengelompokan yang general. Penyusunan secara progresif ini ketika kita ingin melihat progres pada setiap tahunnya itu seperti apa, sehingga akan bisa dilihat growth rate-nya, misalnya ingin ditampilkan growth rate-nya seperti ini. Penyusunan secara progresif. Dan penyusunan secara progresif di sini sepertinya juga disatukan dengan menyusun menurut besaran angka-angkanya ya, dari kecil ke besar. Jadi lebih mudah untuk melihat pada beberapa sisi. Jadi dalam satu tabel itu bisa disusun menyesuaikan dengan beberapa aspek. Berikutnya tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini sudah kita bahas ya pada waktu pertemuan minggu kemarin, karena tabel distribusi frekuensi ini adalah bahan untuk membuat histogram. Jadi tabel distribusi frekuensi ini intinya adalah memuat frekuensi-frekuensi pada setiap case atau setiap kategori yang sedang kita gambarkan. Jadi salah satunya adalah histogram, cikal bakalnya untuk membuat sebuah histogram, tapi juga merupakan cikal bakal untuk membuat grafik yang lainnya, untuk membuat line graph atau bar chart ya. Misalnya ini kita buka saja contohnya untuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kita mempunyai tabel long form ya, seperti ini tabelnya. ID anak, nama anak, tinggi badan, kemudian ingin kita kelompokkan berdasarkan range. Nah, ini bisa menggunakan prinsip-prinsip yang kemarin sudah kita pelajari tentang menggunakan rumus Sturges seperti kemarin ya. Itu kita bisa menggunakan rumus Sturges itu sebagai bahan membuat tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jadi range-nya minimal maksimal atau batas bawah, batas atas pada setiap kelasnya. Kemudian dari range pada setiap kelas tersebut kita akan hitung frekuensinya. Nah, di dalam frekuensi ini nanti kalau misalnya memang ini adalah data kontinu, karena memang ini tadi kan kita ambil dari sebuah data yang kontinu ya, tinggi badan ini adalah data yang kontinu, maka bisa dihitung nilai tengahnya. Dan juga bisa dihitung frekuensi relatifnya dan seterusnya ya. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari seperti kurva O'Keefe. Nah, itu akan bersangkutan dengan frekuensi kumulatif. Nah, pada waktu kita menyusun histogram kemarin, nilai tengah ini kita hubungkan akhirnya itu menjadi cikal bakal gitu ya, membentuk sebuah kurva. Minggu kemarin sudah kita pelajari itu. Jadi misalnya kita mendapatkan dari batang-batang ini kita dapatkan informasi ini 6, 7,
ini 8 gitu ya, kemudian 7 lagi, kemudian 2 gitu. Kemudian nilai-nilai tengah ini akan kita coba kita hubungkan. Nah, nantinya akan menjadi cikal bakal untuk membuat sebuah kurva. Kurva ini gunanya untuk mengetahui distribusi. Nah, ini kemarin sudah kita distribusi atau sebaran sebuah data. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Untuk membuat sebuah untuk membuat sebuah histogram. Salah satu contoh untuk membuat sebuah histogram. Namun tabel distribusi frekuensi juga bisa dalam bentuk hal yang lain ya, misalnya contoh pegawai gitu ya, misalnya jenis pegawai. Mungkin jenis pegawai tetap misalnya ya, jenis pegawai tetap, jenis pegawai kontrak, jenis pegawai apa ya, musiman misalnya, dan lain sebagainya ya, mungkin pegawai outsourcing gitu. Kemudian di sini adalah jumlahnya. Jumlah atau frekuensi sebenarnya sama ya, jumlah kejadian pada kategori tersebut. Ini 60 misalnya ya, ini 20, 15, 5 misalnya. Nah, ini juga tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi ini kita akan bisa menyusun sebuah bar gram misalnya. Bar graph 60, ini yang kita balik ya, ini yang lebih tinggi ya, lebih tinggi 60, kemudian 20, oke, dihapus saja ini. Misalnya ini 60, kemudian 20, 15, 5 gitu ya, untuk mewakili bahwa ini ada pegawai tetap, ini pegawai kontrak, ini pegawai musiman, ini pegawai outsource. Dibuat menjadi sebuah bar graph ya. Nah, ini contoh-contoh untuk membuat sebuah data yang sebuah tabel yang kemudian digunakan sebagai cikal bakal untuk membuat ini penyajian data dalam bentuk grafik. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tabel kontingensi atau tabulasi silang atau cross tabulation ya. Tabulasi silang ini sebenarnya juga tabel distribusi frekuensi. Namun kalau tabel distribusi frekuensi yang tadi itu kita sajikan dalam satu variabel saja atau univariat. Namun seringkali peneliti tidak hanya berhadapan dengan satu variabel saja, tapi lebih dari satu variabel. Bisa 2 variabel yang akan diproses dalam sebuah tabel, tidak hanya satu, atau bisa lebih dari satu variabel atau multivariat dalam satu tabel yang sama. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, maka kita memerlukan penampilan tidak tabel distribusi frekuensi, tapi mungkin tabel kontingensi, tabulasi silang, itu akan menjadi lebih baik untuk kita tampilkan. Nah, tabel kontingensi itu apa? Tabel kontingensi itu menyajikan tabel dalam bentuk 2 variabel. Jadi tabel distribusi frekuensi, tapi dalam bentuk 2 variabel. Nah, tabel kontingensi ini lebih nantinya untuk melihat apa sih keterkaitan antara 2 variabel tersebut. Jadi 2 variabel tersebut kenapa ditampilkan dalam satu tabel? Karena ingin dilihat keterkaitannya, ingin dilihat interaksinya. Nah, seperti apa interaksinya? Nah, ini contoh ya, contoh di sini juga ternyata bisa digunakan untuk menghitung probabilitas kondisional. Nah, ini probabilitas kondisional ini seperti apa? Nanti mungkin terakhir akan saya bahas ya. Ini kita akan membahas tentang bentukan tabel distribusi frekuensi dalam bentuk tabulasi silang yang bisa digunakan untuk melihat keterkaitan antara kedua buah variabel tersebut. Nah, kita bahas dulu ya tentang tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi sama seperti tabel-tabel yang lain, itu ada kolom dan ada baris. Nah, kolom dan baris ini mewakili variabel yang berbeda. Jadi, misalnya ada variabel menyukai atau tidak menyukai K-pop. Ini lagi booming di kalangan para remaja ya. Misalnya menyukai atau tidak menyukai ini kita letakkan di kolom.
Kemudian variabel yang kedua, gender, ini kita letakkan di baris. Di dalam tabel kontingensi yang perlu kita perhatikan adalah variabel yang disajikan itu adalah variabel kategorikal. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang ini ya. Ada nominal, ordinal, ada dua jenis variabel kategorikal. Skala data pada variabel kategorikal, ada nominal, ada ordinal. Nah, variabel-variabel yang cocok digunakan untuk membuat sebuah tabel kontingensi itu adalah variabel kategorikal. Nah, sedangkan isi yang ada di dalam sel-selnya menurut kolom dan baris tadi itu adalah jumlah atau frekuensi ya, jumlah atau frekuensi pada kategori-kategori yang sedang dibahas, yang sedang diobservasi. Kemudian yang berikutnya, pada baris dan kolom nanti sebaiknya dicantumkan sebuah subtotal ini. Di bawahnya itu dicantumkan sebuah subtotal. Kemudian di dalam tabel tersebut juga sebaiknya dituliskan angka persentasenya. Nah, persentase ini bisa persentase baris, bisa persentase kolom, atau juga bisa persentase total gitu ya. Persentase total di sini ini maksudnya persentase total, persentase baris atau persentase kolom. Nanti apa bedanya itu persentase total, kolom dan baris. Kemudian berikutnya juga dicantumkan jumlah frekuensinya pada setiap kategori. Oke, kita coba kita lihat. Ini contohnya untuk tabulasi silang atau tabel kontingensi. Di sini adalah perwujudan tabel kontingensi dengan pendekatan persentase baris ya. Kita lihat di sini variabel yang pertama adalah variabel gender. Variabel yang kedua adalah variabel hasil tes COVID-19. Sekarang karena kita sedang pada masa pandemi, jadi variabel ini sering digunakan untuk proses evaluasi. Laki-laki dan perempuan adalah kategori dalam variabel gender. Kemudian hasil tes PCR positif negatif ini adalah kategori pada hasil tes. Nah, nilai yang ada di tengah-tengahnya ini, di dalam selnya ini adalah nilai frekuensinya. Jadi 65 ini adalah laki-laki yang hasil PCR-nya negatif. 135 ini adalah laki-laki yang hasil PCR-nya positif. Begitu dan seterusnya ya. Sedangkan 200 ini adalah totalnya laki-laki, ada 200 laki-laki. Berarti ada 200 laki-laki dan ada 150 perempuan. Nah, sekarang di sini ada beberapa nilai persen ya, 32,5% ini. Nilai persen ini dan juga nilai persen ini kita bahas yang laki-laki dulu ya. Nilai persen ini dan nilai persen ini. Kemudian ini juga nilai persen. Nilai persen ini maksudnya apa? Kita bahas yang 32,5 dulu. 32,5 ini asalnya dari 65 ini dibagi totalnya laki-laki 200. Jadi kita ingin melihat berapa persen yang PCR-nya negatif di antara laki-laki ya, berapa persen yang PCR negatif. Nah, jumlah laki-lakinya kan 200. Oke, ini asal dari 32,5% ya. Kemudian 67,5%, 67,5% ini asalnya dari ya 135 dibagi 200. 67,5%. Kalau yang perempuan di sini ada 76,67%, 76,67%. Ini asalnya dari mana? Ya dari 115 dibagi 150. Demikian juga yang 23,33%, ini dari 35 dibagi 150. Oke, ini yang disebut sebagai persentase baris. Jadi persentase baris itu ketika dihitung ke kanan itu pasti 100%. Ini dihitung ke kanan
Hitung ke kanan, totalnya pasti 100%. Kemudian kita bandingkan dengan angka yang ada di bawahnya ya. Angka yang ada di bawahnya persen dari total sampel. Ini saya hapus dulu ya. Supaya tidak mengganggu. Persentase yang kedua, ini disebut sebagai persentase total. Jadi 18,57%, ini angka yang saya lingkari biru ini, 18,57%, ini berasal dari 65 dibagi 350. Jadi total semua populasi yang sedang diamati itu 350. Makanya disebut sebagai persentase total. Kemudian yang sebelahnya misalnya 38,57, ini asalnya dari mana? Asalnya dari 38,57% ini ya, asalnya dari 135 dibagi 350. Dan seterusnya demikian juga yang 32,86 ini berarti asalnya dari 115 dibagi 350, 10 ini juga asalnya dari 35 dibagi 350. Oke, itu yang disebut sebagai prosentase total. Jadi itu perbedaan antara cara menghitungnya, prosentase baris dan juga persentase total. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Nah, ini nih di bawah. Jadi bagaimana cara membacanya yang ada di atas supaya kita bisa menarik kesimpulan. Mungkin sebelum menarik kesimpulan yang ada di bawah ini, saya sedikit membandingkan antara cara membaca prosentase tersebut. Prosentase yang ini itu berarti dari nilai ini kita bisa tahu bahwa yang PCR-nya positif ini lebih besar nih prosentasenya. Artinya 67,5 ini cara membacanya. Di antara yang laki-laki, ini kan yang kita baca kan yang atas ya. Jadi kita baca khusus laki-laki karena pembaginya adalah 200. Pada waktu kita membaca tadi 67,5 itu pembaginya 200. Berarti di antara yang laki-laki itu ada sebesar 67,5% yang PCR-nya positif. Jadi hanya di antara yang laki-laki saja. Atau di antara yang laki-laki itu ada sebesar 32,5% yang PCR-nya negatif. Jadi di antara yang laki-laki saja. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin membaca yang bawah ini, jadi yang ini ya, yang ini yang kita baca, persentase baris, berarti karena ke kanan hasilnya 100, atau karena tadi pembaginya adalah 150, ini tadi pembaginya, maka 76,67 ini adalah di antara yang perempuan, yang PCR-nya negatif, itu sebesar 76,67. Atau di antara yang perempuan, yang PCR-nya positif, itu sebesar 23,33. Oke, baik. Itu bagaimana cara membacanya ya, tentang persentase baris. Kemudian yang persentase total, nah, kalau persentase total ini 18,57, atau persentase total, persentase total yang kita lihat, ini keempat angka ini, karena keempat angka ini semuanya pembaginya adalah 350, maka kita bisa membandingkan keempat angka ini secara keseluruhan. Kalau tadi kita bandingkannya hanya dua-dua saja, jadi hanya ini dengan ini saja kita bandingkan untuk khusus laki-laki, atau hanya angka ini dan angka ini saja kita bandingkan untuk khusus perempuan. Nah, sekarang kalau yang persentase total, karena pembaginya sama-sama 350, maka kita bisa membandingkan 4 nilai ini secara sekaligus. Oh, ternyata yang paling kecil itu terjadi yang ini. Jadi, kondisi terkecil, persentase terkecil, itu pada kelompok perempuan. Yang positif, yang hasilnya PCR-nya positif, itu paling kecil terjadi pada kelompok perempuan. Kita bisa membandingkan keempat sel ini secara sekaligus ketika menyimpulkannya. Nah, dari yang barusan tadi disampaikan, maka kita bisa membaca kesimpulannya yang ada di bawahnya. Ya, ternyata ada kelompok laki-laki, ini berarti kita membandingkan persentase
baris ya pada kelompok laki-laki itu ditemukan PCR positif lebih banyak daripada yang PCR negatif. Nah, sekarang kita membandingkan persentase baris pada kelompok perempuan. Pada kelompok perempuan ditemukan sebaliknya. Yang negatif malah justru lebih banyak daripada yang positif. Nah, sekarang kita pada posisi membandingkan semuanya. Dari kesemuanya, kita hasilkan bahwa persentase perempuan dengan hasil tes yang negatif itu jauh lebih sedikit daripada yang laki-laki. Atau di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada keterkaitan gitu. Dari hasil yang tadi barusan sudah kita bahas, ada keterkaitan antara gender dengan hasil tes COVID-19. Nah, bisa jadi kita menyimpulkan laki-laki itu mempunyai resiko tertular COVID-19 lebih daripada perempuan. Atau hasil tes yang digunakan ini bias pada gender. Ini hanya kesimpulan berdasarkan data di atas ya, bukan menyimpulkan pada kondisi saat ini. Jadi informasi ini tidak kemudian dipelintir untuk mewakili kondisi saat ini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan hasil tes ini digunakan, hasil tes yang digunakan itu bias gendernya. Hasil tes yang digunakan itu mungkin sensitif terhadap gender, sensitif terhadap jenis kelamin. Kalau misalnya memang hasil tes itu sensitif terhadap jenis kelamin, ya yang perlu kita uji berikutnya adalah hasil tesnya atau alat tesnya. Kalau memang alat tes tersebut sensitif terhadap jenis kelamin. Kalau alat tersebut tidak sensitif pada jenis kelamin, maka kesimpulan kita yang di depan ini. Kemudian untuk menyimpulkan yang lebih lanjut, antara kedua variabel itu, kita juga bisa nanti mengukur koefisien korelasinya. Cuman nanti koefisien korelasi akan kita lihat pada pertemuan-pertemuan terakhir ya. Pada kali ini tabel kontingensi yang kita lihat itu sifatnya hanya yang deskriptif saja. Kita masih belum untuk melakukan lebih lanjut untuk penarikan kesimpulan dengan menggunakan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu apa? Nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kemudian di sini korelasi tidak berarti ada hubungan sebab akibat. Jadi bukan kemudian berarti bahwa gender adalah penyebab seseorang tertularnya COVID. Jadi bukan kemudian menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat. Tapi menyimpulkan adanya kondisi ada tren gitu ya, ada tren, oh ternyata berdasarkan informasi pada tabulasi silang di atas, itu bisa jadi laki-laki berisiko tertular lebih daripada yang perempuan, berdasarkan tabulasi silang yang di atas. Oke, baik, ini adalah memproses menyajikan data pada prosentase baris. Berikutnya ini menyajikan data pada prosentase kolom. Nah, persentase kolom ini sebenarnya juga hampir sama, cuman pembaginya adalah kolom. Jadi kalau di sini kita lihat persentase yang ada di sini, 36,11% itu adalah angka yang dihasilkan dari 65 dibagi 180. Jadi 65 di sini dibagi yang total PCR-nya negatif. Total PCR negatif kan 180. Jadi pembaginya adalah kolom. Nah, angka ini 79,41, 79,41 ini didapatkan dari 135 dibagi total yang hasilnya PCR positif. 170. Jadi pembaginya kolom ya. Ini adalah yang kelompok PCR, hasil PCR-nya negatif, sedangkan yang ini tadi adalah yang hasil PCR-nya positif. Kemudian kalau misalnya yang PCR-nya negatif untuk yang di bawah, yang ini, 63,89%
itu adalah dihitung dari 115 dibagi kolomnya, total kolomnya 180. Karena kita berbicara PCR negatif. Kalau yang di bawah ini kita berbicara PCR positif, berarti angka 20,59% ini dihasilkan dari 35 dibagi 170. Oke. Yang di bawah ini kita berbicara tentang PCR positif, hasil PCR positif. Nah, sekarang apa perbedaannya? Pada waktu kita membaca kedua hasil ini, membacanya itu kolom yang kita baca, per kolom. Jadi pertama yang kita baca per kolom ini dulu. Kita membandingkan angka 36,11 dengan angka ini 63,89. Jadi di antara yang PCR-nya negatif, itu ternyata lebih banyak dari perempuan, sebesar 63,89 daripada yang laki-laki. Jadi kita membaca per kolom di antara yang PCR-nya negatif. Kalau tadi di antara yang laki-laki per baris. Kalau ini membacanya per kolom di antara yang PCR-nya negatif. Dan total ke bawahnya ya pasti 100% karena kita membaca kolom PCR negatif. Nah, yang kedua juga sama, kita membaca kolom yang hanya PCR-nya positif. Jadi yang kita baca yang nilai ini, di antara yang PCR-nya positif, itu ternyata laki-laki itu yang lebih besar, sebesar 79,41% dibandingkan yang perempuan. Oke, dan tentu saja kalau dijumlah total ke bawah adalah 100%. Oke, baik, itu adalah persentase kolom, sedangkan nilai-nilai yang lainnya, nilai ini sama dengan proses menghitungnya sama dengan yang di atas ya. Jadi yang saya lingkari hijau, ini pembaginya semuanya adalah 350, dan tentu saja yang saya lingkari hijau ini, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 100% kalau dijumlahkan. Jadi lingkaran-lingkaran yang hijau ini bisa kita bandingkan secara penuh keempat-empatnya. Oh, ternyata yang paling sedikit adalah 10% dan 10% itu adalah perempuan dan PCR-nya positif. Oke, baik, mungkin dari sini kita juga bisa tadi di slide sebelumnya itu dibahas tentang probabilitas kondisional ya, probabilitas kondisional atau probabilitas bersyarat atau peluang bersyarat. Peluang bersyarat ini misalnya ada kejadian ada sebuah kejadian A dengan syarat B begitu ya. Kemudian atau kita lihat dulu teorinya pada ini ya, teorinya pada slide yang tadi. Nah, ini ya probabilitas kondisional, kita coba kita klik. Nah, ini probabilitas bersyarat atau conditional probability. Conditional probability ini A given B, jadi conditional probability A given B itu menjelaskan kondisinya A pada probabilitasnya A pada kondisi bersyaratnya B. Jadi ketika kita mengetahui sebuah kondisi, sebuah populasi itu dengan kondisinya B, itu berapa besar sih kejadian A itu terjadi? Misalnya A itu di sini disebutkan A itu adalah probability that given any given person have a coach and any given day. Nah, besarannya 5%. Besarannya orang pada sebuah populasi itu peluangnya akan batuk itu 5%. Kemudian contoh pada conditional probability, someone unwell is coughing might be 75%. Jadi seseorang yang diketahui dia tadi itu adalah kondisinya unwell, maka peluang kejadiannya dia batuk itu adalah 75%. Artinya kalau kita buat menjadi sebuah kalimat matematika,
peluangnya seseorang batuk pada sebuah populasi itu 5%. Nah, ini yang atas ini. Kemudian kalau yang probabilitas kondisional ini. Ketika kita mendapati seseorang itu unwell, dari kelompok seseorang yang unwell itu, dia batuk. Berapa peluangnya? Peluangnya sebesar 75%. Jadi di sini ada sebuah populasi, dan populasi tadi adalah populasi orang-orang yang tidak enak badan. Dari populasi yang sudah disyaratkan tidak enak badan tadi, ada kejadian yang batuk. Berapa besar kejadian yang batuk tadi? Itu adalah conditional probability. Nah, conditional probability itu bisa dihitung dengan ini. Jadi ini adalah kondisi bersyaratnya, di mana kondisi bersyaratnya itu yang unwell tadi ya. A itu adalah kejadian yang batuk. Itu bisa dihitung dengan peluangnya A irisan B dibagi peluangnya B. Nah, dari contoh ini tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kejadian batuk dan kejadian unwell itu bisa juga terjadi tidak simultan gitu ya, bisa juga terjadi tidak secara bersamaan. Jadi tidak ada hubungannya antara unwell dengan batuk. Apakah kemudian seseorang yang unwell itu selalu batuk? Jadi tidak ada relationship-nya, dan itu bisa juga terjadi tidak secara bersamaan. Nah, ini adalah probabilitas bersyarat. Nah, sekarang kita coba kita lihat dari contohnya. Contohnya pada tabel kontingensi ini tadi. Nah, kita lihat untuk probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat misalnya di antara yang PCR-nya positif, kita mau lihat berapa sih yang laki-laki, ditemukan yang laki-laki. Oke, berarti kita melihat peluangnya PCR, irisannya PCR positif dengan laki-laki. Nah, peluang irisannya PCR positif dan laki-laki kan 135. Nah, ini 135 berarti kan. Tadi kan kita lihat dari rumusnya tadi. Itu irisannya A dan B dibagi PB. Jadi dibagi syaratnya, dibagi populasi yang menjadi kondisionalnya. A irisan B berarti irisannya PCR positif dan laki-laki itu kan 135. 135 dibagi peluangnya B, jadi dibagi jumlahnya PCR positif, berarti dibagi totalnya yang PCR positif. Totalnya yang PCR positif tadi ada di ini ya, ada di yang baris ya. Kita lihat yang baris yang di bawah. Oh, ini. Totalnya yang PCR positif tadi ada 170. Berarti dibagi 170. Jadi irisan antara PCR positif dan laki-laki itu 135. Jadi ini adalah irisannya A, irisannya PCR positif dan laki-laki, kemudian dibagi syaratnya yang PCR positif 170. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi tabulasi silang itu juga bisa digunakan untuk merepresentasikan penghitungan sebuah populasi, sebuah peluang bersyarat. Dan ini bisa digunakan untuk membandingkan ketika misalnya ketika di PCR positif gitu ya, PCR positif yang PCR positif ini, PCR positif yang perempuan gitu. Itu berapa gitu. Nanti bisa kita gunakan untuk membandingkan, berarti 65 per 180. Pada kelompok yang sama, dibagi 6 yang PCR positif yang perempuan, maaf yang perempuan 35 ya, 35
dibagi 170. Nah, kita bisa membandingkan kedua angka ini, itu ternyata banyak yang mana ketika kondisional bersyaratnya di antara yang PCR-nya positif antara laki-laki dan perempuan. Oke, itu adalah contoh penggunaan untuk peluang bersyarat pada tabel kontingensi. Berikutnya kita akan melihat, menghitung berbagai bentuk nilai probabilitas. Jadi pada tabulasi silang kita juga bisa menghitung berbagai nilai, misalnya rasio, kemudian ada proporsi, kemudian rate. Untuk proporsi, untuk kita bahas terlebih dahulu rasio ya. Rasio itu adalah perbandingan antara dua nilai. Jadi kalau misalnya contoh kita membandingkan rasio antara laki-laki perempuan pada penggemar K-pop, rasio remaja putri yang menyukai K-pop dengan perbandingannya dengan rasio laki-laki yang menyukai K-pop adalah 5:1. Berarti 5 porsi remaja putri menyukai K-pop, 1 porsi remaja laki-laki menyukai K-pop. Oh, ternyata lebih banyak porsinya remaja putri yang menyukai K-pop. Itu rasio ya, membandingkan antara dua kondisi. Kemudian kalau proporsi itu membandingkan sebagian dengan kondisi keseluruhan. Jadi di dalam penghitungan proporsi itu ada pembilang dan juga ada penyebut, di mana pembilang tersebut termasuk di dalam penyebutnya. Proporsi juga sering dinyatakan dalam bentuk persentase gitu ya. Kemudian disajikan dalam bentuk desimal atau pecahan. Jadi bisa disajikan dalam bentuk desimal, pecahan atau persentase. Misalnya contoh 35% ini bisa dituliskan dalam 0,35 gitu. 35% atau ditulis 0,35 atau ditulis 35/100. Jadi penulisannya bisa bermacam-macam dengan menampilkan sebuah angka proporsi. Contoh proporsi 35% penduduk Indonesia berusia 18 sampai 30 tahun. 35% dari penduduk Indonesia yang usianya 18 sampai 30 tahun itu mengalami buta aksara fungsional. Nah, ini mungkin beberapa saat yang lalu pernah menjadi berita buta aksara fungsional, diklik saja ya. Buta aksara fungsional itu bisa membaca tapi nggak paham dengan apa yang dibaca. Seringkali kita seperti itu ya. Membaca saja tapi tidak kemudian menyerapi apa yang dibaca. Nah, di usia 8, jadi kita populasinya adalah orang yang berusia 18 sampai 30 tahun dan di antara populasi ini ada 35% orang yang mengalami buta aksara fungsional. Jadi cukup besar ternyata ya orang yang tidak peduli dengan apa yang dibaca. Ada sebesar 35% orang. Yang ketiga, rate. Rate merupakan salah satu pengukuran frekuensi yang menggambarkan kejadian pada sebuah durasi waktu tertentu ya, dan rate ini sering dipakai di dalam ilmu-ilmu epidemiologi. Jadi mengukur seberapa besar kejadian pada sebuah subpopulasi, pada sebuah kelompok demografi tertentu gitu ya. Jadi misalnya sekarang ini kita sedang pandemi Covid, di dalam sebuah wilayah tertentu itu kejadian positif rate-nya atau kejadian positif COVID-19-nya itu ada berapa positif rate-nya pada satu kelompok populasi tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai rate yang banyak digunakan di dalam ilmu epidemiologi, atau Anda semua sering mendengarkan angka rate ini di media massa gitu ya, atau mungkin di media televisi. Nah, ini contoh rate. Ada 300 perempuan korban begal per 1000 perempuan di Indonesia. Jadi per 1000 orang itu 300-nya itu menjadi korban. Misalnya contoh rate seperti itu. Oke, secara lebih jauh kita bisa melihat contoh dari ketiga ukuran ini. Nah, ini kita menggunakan tabulasi silang yang sama dengan yang tadi ya.
dengan yang tadi kita membahas tentang persentase tabel, persentase baris, kolom, dan total. Sekarang kita bahas dengan angka rasio, proporsi, dan rate. Rasio, misalnya di sini ada dua kategori yang mau kita bandingkan nih. Tadi rasio kan membandingkan dua kondisi, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang positif PCR itu berapa sih rasionya? 135 kita bandingkan dengan laki-laki, kita bandingkan dengan perempuan. Misalnya kita membandingkan antara laki-laki perempuan. Nah, tapi di contoh ini kita ingin membandingkan di antara laki-laki. Di antara laki-laki saja yang kita bandingkan. Jadi yang kita bandingkan untuk contoh di sini adalah di antara yang laki-laki saja. Itu bagaimana sih rasionya antara kejadian yang positif dengan yang negatif? Berarti 135 dibagi 65, 2,08. Artinya di antara yang laki-laki tadi itu perbandingannya 2,08 banding 1. Artinya yang positif itu 2,08 porsinya, 1 itu yang negatif. Jadi hampir 2 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya ya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang perempuan? Kalau perempuan berarti kita membandingkan nilai yang hanya baris yang perempuan saja. Yang biru ini ya. Misalnya di antara yang perempuan gitu, di antara yang perempuan itu bagaimana sih kecenderungannya untuk positif PCR dan negatif PCR, ya berarti 35/115. Nah, itu kalau kita melihat rasio hasil tesnya ya. Sekarang kalau kita ingin melihat rasio laki-laki dan perempuan, rasio laki-laki dan perempuan di antara yang tesnya negatif, berarti kita lihat kolom yang sebelah sini, berarti 65 dibagi 115. Hasilnya 0,57, maka di antara yang PCR-nya negatif, itu laki-lakinya 0,57. Berarti 0,57 porsi itu hasil tes negatifnya laki-laki, 1 itu porsinya hasil tes negatifnya perempuan. Oke, berikutnya misalnya kita ingin membahas proporsi. Berapa proporsinya laki-laki pada tes PCR? Jadi kalau proporsi tadi kan kejadian yang kita amati itu pada sebuah populasi tertentu. Misalnya populasi di sini, jadi kita tidak membandingkan antara dua kondisi. Jadi populasinya di sini itu adalah kejadian total populasi ada 350 orang ini. 350 orang ini berapa sih yang laki-laki PCR-nya positif? Jadi di dalamnya ini ada laki-laki yang PCR-nya positif ada sebesar 135. Jadi yang ada di yang menjadi perhatian ini adalah bagiannya dari populasi yang ada. Jadi si pembilangnya ini bagian dari si pembaginya. 135 dibagi 350. Atau di sini 38,57% ya. Oh, dari 350 populasi tadi, laki-laki yang PCR-nya positif itu sebesar 38,57%. Itu cara membacanya untuk proporsi. Kemudian kalau rate, nah untuk rate ini berapa rate-nya perempuan yang menderita COVID-19, berarti kita pada posisi kita fokus pada perempuan gitu ya, fokus pada populasi perempuan. Di antara populasi perempuan, berarti populasi perempuan ada 150. Di antara 150 tadi, berapa yang PCR-nya positif? 35 per 150. Atau kalau misalnya kita ingin melihat rate-nya yang laki-laki,
berapa rate laki-laki yang menderita COVID-19, berarti kita hanya fokus pada laki-laki saja, di antara 200 orang ini, laki-laki yang PCR-nya positif 135, berarti 135 per 200. Oke, ini kita pada posisi membahas rate. Nah, rate ini kita bisa luaskan pada sebuah populasi yang lebih ruang lingkupnya lebih luas lagi ya. Kita generalkan pada populasi yang ruang lingkupnya lebih luas lagi. Jadi misalnya dari kita ingin misalnya angka kematian ibu gitu ya. Rate maternal mortality rate. Jadi angka kematian ibu pada sebuah populasi. Itu bagaimana cara menghitungnya? Berarti jumlah kematian ibu itu ada berapa? Ini jumlah kematiannya ya. Jumlah kematiannya. Pada populasinya berarti apa? Populasinya adalah kematian ibu biasanya pada ibu yang melahirkan. Berarti jumlah kematian dengan jumlah kelahirannya. Jumlah proses kelahiran. Jumlah proses kelahiran yang terjadi. Jadi kejadian yang diamati pada populasinya berarti jumlah kelahiran yang terjadi. Nah, bisa juga kita kalikan dengan sebuah konstanta tertentu. Kita kalikan sebuah konstanta K misalnya. Cara menginterpretasikan ini adalah misalnya jumlah kematiannya ada 35 misalnya ya. Pada 200 orang, 35 ini terlalu besar ya. 3 gitu ya. 3. Pada 200 orang misalnya. Kali K-nya katakanlah 1000. Berarti jumlah kematian yang akan kita hitung itu 3 per 200. 3 per 200, ini kita hitung dulu, pada 1000 penduduk yang ada. Jadi kematiannya adalah per 1000 jumlah kelahiran. Jadi kalau misalnya ini boleh aja kita kalikan K, misalnya K-nya 1000 populasi perempuan yang lebih general, berarti angkanya adalah 7. Jadi kan dihasilkan ternyata 7 per 30 ya. 7 per 30 ini bisa digunakan untuk mengukur 1000 orang. Kejadiannya pada 1000 orang kalau misalnya kita kalikan sebuah konstanta tertentu. Oke, itu beberapa contoh yang biasa digunakan dalam sebuah penghitungan epidemiologi. Jadi kalau misalnya disebutkan positif rate-nya adalah 35 per 1000 penduduk, berarti di antara 1000 penduduk tadi itu ada 35 yang positif. Jadi itu bisa digunakan dengan proses seperti ini, dikalikan dengan sebuah konstanta tertentu. Namun syaratnya ini hanya bisa digunakan pada populasi yang steady state, artinya populasi yang proses perkembangannya pada durasi waktu yang sedang kita amati itu seimbang. Jadi angka kelahiran, jadi pada setiap waktu di mana observasi itu dilakukan, pada setiap waktu itu angka kelahirannya, jumlah bayi yang dilahirkan itu seimbang gitu. Tidak kemudian tiba-tiba ada jumlah kelahiran yang tinggi atau rendah, itu tidak bisa ini menjadi digunakan seperti itu ya ketika kita kalikan dengan sebuah konstanta tertentu. Ya, baik, itu perbedaannya antara ketiga angka yang sedang kita pelajari. Kita kembali ke slide. Korelasi juga bisa disebutkan dalam beberapa bentuk ukuran ya, untuk melihat apakah ada hubungan antar dua variabel, antar tabel kontingensi. Tabel kontingensi tadi kan bisa memuat dua variabel atau lebih ya. Itu bisa juga ukuran untuk keterkaitan antar dua variabel itu diukur dengan beberapa nilai. Tapi ini tidak kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Nanti mungkin akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Atau misalnya untuk odds ratio ini membandingkan proporsi antara misalnya tadi kan ada PCR positif ya, ada PCR negatif, kemudian di sini ada PCR positif. Itu kita pada posisi membandingkan kejadian laki-laki pada
pada PCR negatif dengan kejadian, jadi proporsi laki-laki pada PCR negatif dan proporsi laki-laki pada PCR positif. Itu perbandingannya berapa? Nah, ini yang dinamakan odds ratio. Jadi rasio dari proporsi yang sedang diamati. Misalnya itu contoh saja ya dari odds ratio. Jadi rasio dari proporsi yang ada. Dua angka proporsi dirasiokan. Tapi nanti secara lebih lanjut akan kita lihat pada slide-slide berikutnya ya. Akan kita pelajari pada slide-slide berikutnya. Latihan mandiri, Anda bisa melihat dari link ini. Nanti bisa dicermati sendiri. Ini ada contoh untuk menghitung, maka karena file ini tidak bisa diapa-apakan, jadi bisa juga Anda copy kemudian di paste pada Excel masing-masing ya. Kemudian dari situ bisa Anda gunakan untuk menghitung ya, menghitung mulai dari persentase baris, persentase kolom, persentase total, kemudian tadi kita mengenal rate, proporsi, rasio ya. Silahkan ini dibuat sebagai latihan. Namun sekali lagi latihan ini tidak perlu dikumpulkan. Namun jika ada hal yang perlu didiskusikan dengan dosen pengampu pada kelasnya masing-masing, silahkan ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Atau jika Bapak Ibu dosen membuka forum diskusi di e-learningnya masing-masing, di e-learningnya kelasnya masing-masing, silahkan ditanyakan di e-learningnya masing-masing. Dan tugas ini tidak dinilai ya, tapi saya harapkan tugas ini dikerjakan untuk latihan mandiri di luar jam perkuliahan. Baik, demikian materi perkuliahan yang disampaikan pada minggu keempat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.